Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik UB beserta Bapak Wakil Dekan, yang saya hormati para guru besar, para sesepuh, para senior, para anggota senat, juga ketua jurusan, kaprodi, rekan-rekan tenaga kependidikan, alumni dan semuanya. Mohon maaf jika ada yang belum saya sebut. Alhamdulillah saya merasa terhormat ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Fakultas Teknik UB ya. Sebelum saya ke sini tadi saya WA bapak saya sebetulnya. Karena bapak saya itu alumni FTUB sebetulnya. Jadi saya adalah bagian dari panjenengan juga. Kebetulan ayah saya itu sebetulnya bidangnya pengairan, sama kayak Pak Dekan, karena ayah saya kerja di proyek Brantas, sudah cukup lama ya, sempat memimpin Pimpro di beberapa bendungan juga. Cuman waktu itu mungkin teknik pengairan belum berdiri ya, tahun 74 ya, jadi ayah saya masuk di Fakultas Teknik Mesin ya. Katanya masih ketemu Pak Imam Zaki katanya gitu. Jadi sekaligus saya mengucapkan salam dari keluarga besar, dan mohon maaf lahir batin kepada para senior dan guru semuanya, ya, kepada semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Baik, saya akan membahas dua hal sebetulnya pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah aspek spiritual ya, setelah kita puasa ini kita mau ngapain gitu. Yang kedua nanti aspek sosial, terutama apa sih dampak kita itu memaafkan gitu. Saya mau mulai dulu dengan sebuah cerita sebetulnya. Jadi saya itu Pak Dekan dan Bapak Ibu semuanya, saya itu pernah diundang ke sebuah kota di Kalimantan. Seminggu setelah saya pulang dari kota itu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu itu telepon saya sambil nangis. Dok, terima kasih dok gitu. Saya ingat betul ada suara tangis bayi di balik telepon itu. Ya. Saya kaget gitu, waktu itu saya mau ngajar S2, manajemen rumah sakit di FK. Ibu dari mana? Saya itu dari kota A gitu, saya nggak sebut kotanya ya. Dari kota A. Ibu ketemu saya di mana? Kok sudah sembuh gitu? Saya kan nggak pernah praktek di kota itu. Ya. Iya dok, saya lihat dokter di televisi katanya. Jadi orang ini nggak pernah ketemu saya. Jadi saya lihat dokter di televisi, waktu itu saya bicara di televisi lokal di situ. Saya ingat saya bicara 30 menit, terus saya tanya, ibu memang sakit apa? Iya dok, saya ini sakit, namanya kalau di bidang medis itu menometoragi ya. Jadi keluarnya darah jadi jalan lahir di luar haid Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada penyakit, orang itu enggak haid tapi keluar darah. Kalau dalam bahasa agama namanya istihadah ya. Jadi dia mengalami itu bahkan sempat ditransfusi karena hemoglobinnya kurang dari 6. Jadi keluar darahnya itu banyak sekali. Terjadi sebuah anemia. Dan harus masuk rumah sakit karena kalau dalam ilmu kedokteran itu kalau kita kekurangan cairan, itu kita akan mengalami namanya hypovolemic shock. Ya. Mengalami shock karena kekurangan cairan tuh. Terus saya tanya, saya lupa Bu, waktu itu materi saya apa ya? Waktu itu dokter menjelaskan tentang terapi memaafkan. Jadi ngapunten ini ya, ngapunten sekali. Jadi ibu ini akhirnya cerita sebentar waktu itu, karena saya mau ngajar kan. Saking senengnya dia udah sembuh itu Pak, 7 hari udah gak keluar darah itu.
Rupanya beliau ini, mohon maaf sekali, beliau ini pernah disakiti sama suaminya. Dan sudah berpisah dengan suaminya, anaknya 5. Nah, setelah 3 tahun perpisahan itu, setiap dia kebayang suaminya langsung keluar darah tuh. Kebayang suaminya lagi, keluar darah lagi. Dan saya menemui kasus ini itu nggak cuma 1, Pak. Ya, dan dia pada saat habis ceramah tuh malam itu tuh dia betul-betul setelah dia sholat malam tuh dia sujud sama Allah lama, dia jadikan sajadahnya sebagai tempat curhat terindah tuh. Jadi dia curhat di sajadah itu bilang sama Allah, ya Allah, hari ini aku maafkan suamiku sebagaimana sifatmu yang maha pengampun dan pemaaf, ya Allah. Basah tuh sajadah tuh. Qadarullah wa ma sa'a fa'al, 7 hari pet berhenti darahnya tuh. Masya Allah. Dan sekarang saya baru tahu, setelah saya lihat banyak jurnal, kemarin juga ditulis oleh kolega saya, Dr. Badrul Munir dari Departemen Saraf ya, Neurologi, FKUB, RSSA, beliau menulis dampak memaafkan. Ternyata orang yang memaafkan itu, dia akan dibanjiri oleh hormon-hormon bahagia. Yang paling banyak itu namanya serotonin namanya. Jadi ketika dia dibanjiri oleh hormon serotonin, ya, maka seluruh tubuhnya itu akan mengkondisikan dia menjadi orang yang lebih sehat. Dan serotonin itu memang didapatkan ketika kita salah satunya memaafkan orang lain. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, oh iya Dharma Wanita tadi belum saya sebut, mohon maaf nggih. Terutama ibu-ibu Dharma Wanita ini ya. Kalau lihat di dompetnya, ini saya nggak mau ngasih uang loh ya, mau lihatkan toh ya. Kalau lihat di dompetnya, isinya dompet bapak ibu itu apa? Terutama ibu-ibu, saya mau nanya nih. Selain uang, ATM, ada nggak struk ATM setahun lalu? Atau struk PDAM 2 tahun lalu? Atau kalau bapak-bapak struk toko bangunan 5 tahun yang lalu? Ya, atau teman-teman yang baru dari luar negeri, ya struk belanja di luar negeri yang dikoleksi untuk mengingat bagaimana susahnya ngambil PhD. Ada nggak di dompet tuh masih disimpan tuh? Jadi kadang tubuh kita itu kayak dompet ini, ada sampah-sampah emosi yang nggak perlu yang kita simpan tuh. Betul nggak? Mas Mirsa ketawa-ketawa ini kayaknya tebelnya itu struk ATM tuh. Ya, bahkan ada teman saya itu ATM yang sudah expired, Pak. Itu disimpan. Katanya untuk mengingat masa-masa ndak enak tuh. Begitu ya. Nah, ketika sampah emosi itu kita simpan mengendap dalam diri kita, itu yang kemudian menjadi residu banyaknya gejala-gejala sakit mental dan fisik itu. Ngapunten, siapa sih dari kita yang nggak pernah tersakiti gitu? Semuanya pernah terluka, termasuk yang bicara di depan ini kan. Bahkan kadang-kadang Allah itu titipkan luka dalam cinta agar cinta tidak jadi berhala. Oh, langsung wes katanya begitu, betul nggak? Karena luka itu sebuah keniscayaan. Gitu. Anda nggak bisa lihat yang di sini ini tepuk tangan semua ini ya. Nggak tahu orang-orang terluka itu banyak juga di tekniknya tuh. Ya, jadi ternyata kadang-kadang Allah itu titipkan luka dalam cinta agar cinta tidak jadi berhala, betul nggak? Kalau kita terlalu mencintai, kita kadang-kadang akan menjadi sangat terluka. Makanya kata Rasulullah itu cinta boleh tapi ojo kenemenan gitu. Kita itu di Indonesia mulai kecil cuman dilatih untuk meraih, tapi kita tidak dilatih untuk melepaskan, betul nggak Pak? Sehingga ada orang yang ketika melepas meninggalnya suaminya itu dia nggak bisa move on misalnya. Mohon maaf ya, meninggalnya istrinya, meninggalnya anaknya nggak bisa move on gitu. Saya mau kembali ke dalam luka batin tadi. Luka itu ya salah satu terapinya yang paling jitu itu adalah memaafkan. Saya biasanya memberikan gambaran tuh gini. Misalnya luka itu adalah mic ini. Kalau mic ini saya pegang, ya saya lihat di jadwalnya tadi sama Mas Mirsa dikasih waktu 45 menit ya. Mungkin nggak akan berat nih Pak, betul Pak ya? Tapi kalau mic ini saya pegang 5 tahun Pak, saya yakin Anda akan mengalami nyeri dan pijet yang nggak sembuh-sembuh tuh. Betul nggak Pak? Walaupun ringan mic ini, tapi kalau Anda pegang selama 15 tahun, ya sakit juga lengan Anda. Apalagi bukan dipegang Pak, dicekedem.
Apa ya bahasa ini ceketem itu bahasa ininya ya. Jadi grasp bahasa Inggrisnya itu diceketem gini selama 5 tahun, bayangkan. Apa yang terjadi pada diri kita? Letih, capek, keringetan, suatu keniscayaan Bapak Ibu. Kalau kita itu pengen enjoy, katanya the greatest challenge of life is how to enjoy it, katanya gitu ya. Jadi tantangan terbesar dalam hidup kita itu adalah menikmati hidup ini. Oke? Nah, menurut psikologi ada 5 akar luka batin. Yang pertama adalah rejection, ditolak. Mohon maaf para jombang, jomblo bimbang ya. Yang ditolak, akhirnya bimbang ya. Gak jadi aku urip apa gak sih gitu. Ya, atau jovisa, jomblo visabilillah ini. Ya, jadi ditolak itu enggak enak emang. Tapi itu akar luka batin tuh. Dan ternyata ditolak itu termasuk ketika ada seorang bayi itu digugurkan, Pak. Seorang bayi dianggap dia tidak pantas, itu ditolak tuh. Dan menurut ilmu psikologi, ya terutama hipnoterapi, bayi itu bisa ngerasain sejak di kandungan bahwa dia tidak diharapkan. Ya. Pernah ditolak di sini? Nah, itu kalau nggak dimaafkan jadi luka batin terus tuh. Yang kedua diabaikan, abandonment. Itu akar luka batin. Pernah nggak diabaikan, Pak? Nggak enak nggak? Betul ya? Yang ketiga ini yang paling banyak ini, penghinaan, Pak. Humiliation namanya. Itu akar luka batin yang ketiga. Pernah dihina? Oh, kalau saya bolak-balik, Pak. Ya. Ada yang lihat saya, kon mu ndak pirang kilo, Rip. Loh, misalnya gitu ya. Kon macam-macam. Orang tuh kalau menghina itu bisa luar biasa, ya. Yang keempat itu adalah ini yang paling menyakitkan buat wanita ini. Betrayal, pengkhianatan. Itu akar luka batin. Yang kelima ini hati-hati untuk para bapak dan ibu. Namanya injustice, ketidakadilan. Banyak anak-anak sekarang mengalami kenakalan remaja karena dia diperlakukan tidak adil antara dia dengan kakaknya itu. Lah kakaknya dibelikan Adidas, dia Ardiles. Apanya enggak sumpek, Pak? Kakaknya kalau beli sepatu ke Sport Station, adiknya ke Bata. Anak sekarang dengar Bata itu enggak mau, Pak. Katanya beli sepatu ke toko bangunan sih, Pak. Ya, beli sepatu ke toko bangunan tuh. Jadi ada perbedaan, betul ya? Antara kakak dan adik, injustice. Itu jadi masalah tuh. Termasuk di fakultas. Kalau ada injustice, ikan. Pernah. Rasulullah pernah enggak dihina? Sering. Bahkan dibilang orang gila. Ya. Rasulullah pernah enggak dikhianati? Pernah? Pernah. Rasulullah pernah enggak diperlakukan tidak adil? Pernah. Jadi Rasulullah itu pernah mengalami 5 hal sekaligus, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW kemudian menyimpan lukanya seumur hidup? Tidak. Ya, bahkan kalau kita lihat Rasulullah bukan hanya emosional, Bapak Ibu. Rasulullah itu secara physically, beliau itu dilempari ya. Bahkan pernah Rasulullah itu dakwah di kota Taif gitu. Kemudian dilempari sampai berdarah Rasulullah itu. Sampai malaikat Jibril itu diutus sama Allah, tawarkan tuh sama Rasulullah, apakah akan balas dendam? Iya kan? Rasulullah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, apakah aku akan timpakan Jabal Abu Hubais itu kepada masyarakat Taif itu? Ya, apakah aku akan timpakan Jabal Abu Hubais kepada masyarakat Taif? Jabal Abu Hubais itu sebuah gunung yang kalau kita ke Mekah, ada di sampingnya Masjidil Haram tuh kelihatan. Biasanya orang-orang Quraisy itu kalau ada pengumuman naiknya di Jabal Abu Hubais itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu semuanya, Rasulullah SAW itu ditawari malaikat Jibril itu malah bilang gini, jangan Jibril, kita berdoa aja. Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam riwayat lain, Allahumma gfir qaumi fa innahum la yahdi. Wahai Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum mendapatkan petunjuk. Bayangkan.
Ya, sekarang saya tanya sama panjenengan ya. Kalau panjenengan misalnya diperlakukan kayak Rasulullah, kemudian didatangi malaikat Jibril, kira-kira, tetapi Rasulullah itu memilih untuk memaafkan, mengampuni. Ini yang luar biasa, yang jarang sekali kita bahas tentang pribadi Rasulullah yang anti dendam ini. Jadi Rasulullah itu, kata para ulama, kalau yang dihina pribadinya, beliau itu nggak pernah sakit hati, Pak. Kalau yang dihina agama, nah itu beliau harus membela. Ya, ayatnya jelas tuh. Ini yang sering dibacakan ketika halal bihalal ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ternyata orang bertakwa itu tidak hanya aspek spiritual ya, tapi juga aspek sosial. Ini sengaja saya bahas dulu nih aspek sosial karena menurut saya ini paling penting sebetulnya. Jadi orang bertakwa itu pertama cirinya Bapak Ibu, kalau di ayat Ali Imran ayat 134 tadi ya. Mereka itu menginfakkan hartanya di kala lapang dan di kala sempit. Itu pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Mereka itu menahan amarahnya. Ini yang kita latih saat puasa kemarin ya. Kalau ada yang nantang kita, marah sama kita ditantang, diprovokasi, kita harus jawab inni shaim, saya lagi puasa. Sama yang ketiga tadi, wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Dan di sini bukan wal afina anil muslim, bukan. Wal afina anin nas. Kita diminta memaafkan semua manusia, enggak peduli latar belakangnya. Karena pada hakikatnya memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu untuk kita. Ya, kalau bapak-bapak mau lebih sehat, ya harus mau memaafkan. Kalau ibu-ibu mau lebih sehat, harus mau memaafkan. Karena memaafkan itu hakikatnya bukan untuk mereka, tapi memaafkan itu untuk kita. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ini yang kemudian disebut oleh para ahli itu sebagai anti-aging. Kan sekarang banyak ya ibu-ibu itu nggak mau kelihatan tua, akhirnya perawatan gitu ya. Ada yang pakai masker bengkoang, toman, timun ya, kates, duren, kesemut, juwet semua dipakai itu. Ya, untuk bisa kelihatan glowing gitu. Bahkan ada suntik botox tahu ya Bu ya. Ada botox jeruan, tahu tempe, simbuan itu loh ya. Jadi untuk kelihatan bisa lebih apa namanya ini? Glowing itu wah perawatannya luar biasa, nggak apa-apa sih. Cuman ada satu hal yang lebih penting sebetulnya. Namanya itu adalah inner beauty. Bagaimana hati kita ini bisa lapang, selapang samudra. Ya, dan memaafkan itu, mohon maaf, beda sama pemakluman ya. Jadi memaafkan bedanya sama pemakluman itu. Kalau pemakluman Pak, itu yang biasa kita lakukan sehari-hari di Indonesia ya. Pemakluman itu kita masih mengungkit-ungkit. Pernah nggak Anda halal bihalal ya? Wis yo minal aidin wal faidin yo taqabbalallahu minna wa minkum ya. Nanti ketika ngambil sop wis ngerasani mana ya Pak? Ono wong koyo ngono iku ya. Itu belum keluar tuh dari tempat halal bihalal tuh. Kalau memaafkan, nah ini cirinya. Dia itu tidak lagi mengungkit apa yang sudah berlalu. Dan ini yang berat Bapak Ibu. Ya, sehingga ketika diingat orang itu, rasa nyerinya tuh, rasa lukanya tuh, sakitnya itu, dia ingat, seret, emosi ini sudah netral. Nah itu berarti Anda berhasil memaafkan tuh. Ya, tapi kalau itu masih belum, wah itu butuh proses. Dan di buku-buku psikologi tentang memaafkan tuh ceritanya macam-macam. Ada yang butuh 8 tahun, ada yang butuh 9 tahun. Ya, untuk memaafkan tuh luar biasa. Tergantung seberapa besar dan seberapa tinggi intensitas luka yang dia rasakan. Apa dalilnya selain surat Ali Imran 133-134 tadi? Ada sebuah hadis ini penting sekali hadis ini.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk jadikan kita pedoman ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Allah itu membuka pintu surga itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Jadi Allah itu membuka pintu surga Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Akan diampuni semuanya orang-orang yang tidak syirik kepada Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Allah akan mengampuni hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Nah, tapi ada perkecualiannya nih Bapak Ibu. Illa rajulin bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya itu ada syahna. Syahna itu dendam, sakit hati. Ya, jadi kalau orang lain diampuni, kita enggak, itu bisa jadi sebabnya karena kita syirik, na'udzubillah min dzalik, atau antara kita dengan teman kita, satu fakultas, satu universitas, satu RT, itu ada dendam, syahna. Kemudian dikatakan Allah kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Anziru hadaini hatta yastoliha. Itu diulang 3 kali. Tundalah ampunan bagi keduanya. Jadi bukan salah satu ya. Tundalah ampunan bagi keduanya. Anziru hadaini hatta yastoliha. Anziru hadaini hatta yastoliha. Anziru hadaini hatta yastoliha. Sampai keduanya berbaikan. Masya Allah ya. Makanya dalam Islam itu kalau kita tidak menyapa sama teman, itu batasnya 3 hari, Pak. Ada nggak di sini yang udah nggak menyapa 3 tahun? Ada nggak yang sudah nggak nyopo 30 tahun? Waduh, Pak. Itu yang menyebabkan tensi Anda nggak bisa dikontrol pakai obat, Pak. Ada yang sudah minum kaptopril 3 kali 25 mg, amlodipin 1 kali 10 mg, tensi 180 terus, Pak. Padahal sudah ngurangi uyah sampai endok anyep. Sego goreng anyep, betul nggak? Sudah ngurangi garam, udah minum obat. Tapi kenapa tensi saya tinggi terus, Dok? Panjenengan nggak nyopo 3 tahun sih. Ya, jadi Anda tidak menyapa dengan orang lain berapa tahun? 3 tahun. Ini kesempatan nih, setelah halal bihalal ini, kalau ada yang masih belum nyapa, ambil WhatsApp-nya, sapa, Assalamualaikum. Kalau nggak dijawab bagaimana, Dok? Ya nggak apa-apa. Betul? Yang penting kita sudah menyapa. Tapi cek dulu, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang itu bisa membuat WhatsApp yang sudah dibaca tidak centang biru loh. Ya, jadi cek dulu tuh. Anak muda sekarang tuh dahsyat, Pak. Ya, jadi sudah dibaca tapi tidak centang biru. Itu harus dicek tuh, diklik tanda serunya diklik, oh sudah dibaca. Nah, kalau dia belum bisa menjawab, mungkin ada sesuatu yang masih jangget. Kita berdoa aja. Ya, supaya satu saat nanti dia bisa menjawab sapaan kita kepada orang itu. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, harus diamalkan nih. Yang kedua, saran saya, kalau ada yang jangget-jangget gitu, malam tuh bayangin wajahnya, doain aja. Ya, doain. Saya tuh beberapa kali nemu kasus diri saya tuh kayak gitu, Pak. Aduh, gak dijawab, gak ada gitu. Saya doakan tuh. Tiba-tiba, kayak kemarin ini ada peristiwa nih ya. Ramadan tuh kok gak dijawab ya. Saya husnudon aja. Tiba-tiba beliau menjawabnya setelah Idul Fitri misalnya. Ya, hal-hal seperti itu kelihatannya sepele, ya. Tapi kalau kita amalkan, doa itu bisa merubah segalanya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Fakultas Teknik ini seperti dikatakan oleh para senior tadi menjadi fakultas yang nyaman. Saya tadi ingat Prof. Harjono itu ya, beliau bertestimoni Fakultas Teknik ini nyaman. Ya, karena salah satu yang membuat orang betah itu relationship, Pak. Pernah saya sampaikan waktu di SFT waktu itu kalau nggak salah. Ada penelitian di Harvard selama 75 tahun bahwa determinan yang paling mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan itu adalah good relationship. Ya, bisa dicari nanti di YouTube, bisa dicari di TED Talks ya,
Ada seorang psikiater Harvard namanya Robert Waldinger, beliau menyampaikan sebuah penelitian terlama tentang masalah lifespan, ya, masalah kehidupan di Harvard itu namanya Longest Study on Happiness itu. Tinggal diklik aja di YouTube. Itu penjelasan bahwa ternyata determinan terpenting orang itu bisa sehat adalah good relationship. Jadi kalau toxic relationship, itu sekarang yang banyak dibahas di jurnal-jurnal itu, toxic relationship, maka orang itu sakit secara individual dan dia tidak akan perform secara sosial. Ya, kira-kira begitu. Itu yang pertama tentang aspek sosial, saya bahas dulu. Yang kedua aspek spiritual. 10 menit lagi ya. Aspek spiritual. Oke, saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya. Kira-kira yang membuat kita maksiat itu siapa sih? Kita apa setan? Nah, Mas Mirsa langsung jawab, kita. Ya. Ada sebuah pertanyaan bagus. Ditanyakan kepada Dr. Zakir Naik. Pernah tahu Dr. Zakir Naik ya? Beliau itu seorang dokter tetapi memperdalam perbandingan agama. Ada seorang waktu itu saya lihat di YouTube yang beragama Hindu kebetulan pada saat itu. Ya, beliau bertanya kepada Dr. Zakir Naik. Dokter, kenapa sih Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu semua baik? Gitu. Kok ada manusia itu yang ngerudal saudaranya? Ada yang membunuh saudara kandungnya. Ada yang menumpahkan darah dan seterusnya. Kenapa Allah itu, Tuhan itu nggak ciptakan semua manusia itu baik? Supaya dunia ini damai. Gitu. Saya waktu itu mikir, apa ya kira-kira jawabannya Dr. Zakir Naik? Ya. Ternyata jawabannya ini buat saya itu Masya Allah. Kata Dr. Zakir Naik, loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah punya makhluk seperti itu. Namanya apa Bapak Ibu? Yang baik terus. Nggak pernah nyontek kalau ujian. Baik terus, nggak pernah zina. Taat sama SOP. Apa makhluk Allah yang begitu itu? Malaikat. Jadi Allah itu sudah ciptakan makhluk yang baik semua itu, malah malaikat. Malaikat itu Pak, single tasking. Betul ya? Malaikat itu tugasnya cuma satu. Yang jaga neraka, nggak mungkin dia kemudian, ya Allah, aku mau nyoba jaga surga deh. Nggak ada Pak. Saking taatnya, ya dia jaga neraka terus. Single tasking. Beda sama Mas Mirsa nih. Bikin undangan, WA saya, jadi MC. Betul apa enggak ya? Jadi ini multitasking, bukan malaikat. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, lebih tinggi mana sih malaikat sama manusia itu? Lebih tinggi manusia. Wa idza qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, bersujudlah malaikat kecuali iblis. Mereka dari kalangan jin. Iblis. Kenapa kok malaikat itu mau sujud? Pertama, karena Nabi Adam itu punya pengetahuan, Pak. Yang kedua, jelas karena itu perintah Allah. Yang ketiga, kata para ulama, malaikat itu tahu, Pak. Susahnya jadi manusia itu. Bayangkan, Pak. Manusia itu bisa berzina, dia memilih menikah. Betul? Mahasiswa FT itu bisa menyontek, tapi dia memilih untuk tidak mencontek. Betul nggak? Ya, tenaga kependidikan bisa memilih untuk goib alias gak melebu kerja. Ya, tapi dia taat, dia masuk kerja. Work from office. Betul apa enggak nih? Ya, jadi manusia tuh punya kecenderungan untuk ke kiri, tapi karena taatnya kepada Allah, dia memilih ke kanan. Ini aspek spiritual puasa yang termahal. Jadi jangan salahkan setan kalau manusia itu berzina. Karena setan itu tidak bisa menciptakan api. Ini tolong diperhatikan ya. Setan itu tidak bisa menciptakan api. Yang bisa menciptakan api adalah nafsu. Tugasnya setan tuh ngompori ini, Pak. Kenapa ada zina? Karena ada api walaupun kecil. Dari mana api itu? Dari pandangan. Sret, zina. Dan
Dari pandangan mata untuk menjadi zina, setan tuh ngomporinya bisa sampai 10 tahun, Pak. 15 tahun. Itulah kenapa ada cerita Israiliyat seorang pendeta Bani Israel yang berzina, betul? Walaupun dia sudah mengunci dirinya di atas menara. Dan membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuat rabi itu berzina. Ya, jadi puasa itu mengendalikan kita untuk tidak mudah membuat api. Kalau sudah ada apinya, setan tuh datang, Pak. Kalau istilah wong Malang kok mak bedunduk itu. Dia akan datang zep gitu. Misalnya nih ya. Mas, oh jangan Mas Mirsa deh. Mas Mirsa kan soleh ya. Laki-laki soleh. Karena ada laki-laki soleha juga ya. Jadi ada seorang laki-laki ini. Dia ada pilihan gini. Aku mau sholat ke masjid? Enggak. Masjid? Enggak. Terus dia bilang gini. Nanti aja deh aku tak tidur. Set. Setan tuh akan datang tuh. Iyo. Enak turu ae. Kan mang bengi lak wis ngelembur ah. Gak popo. Allah iku Maha Pengampun kok. Coba lihat tuh. Ya, itu yang disebut dengan was-was. Apa Bapak Ibu? Was-was. Kalau nafsu itu namanya khotoro. Khotoro itu lintasan hati. Kalau bahasa Indonesianya khawatir. Pernah tahu khawatir ya? Khawatir itu dari bahasa Arab tuh. Khotoro. Jadi ketika ada lintasan hati, set, aku tak ngene ah. Setan akan langsung datang. Iyo, gak popo. Lakukan aja. Allah itu Maha Pengampun kok. Coba bayangkan. Makanya kata Rasulullah itu ketika kamu sudah ada khotoro, langsung minta perlindungan sama Allah. Ada doanya nanti dihafalkan di surat Al-Mu'minun ayat 97, 98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi kalau sudah ada kerentek hati itu Pak, seret, sudah mulai ada was-was, api sudah mulai membara. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau enggak punya waktu ngafalkan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lek gak apal juga, setan ngaliyokon gitu. Itu kalau nggak hafal juga. Ini kata Ustadz Adi Hidayat tuh sampai begitu. Kalau nggak hafal juga, usir tuh. Makin kuat dorongannya, kata-katanya, doanya tuh harus makin diperkuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi tunjukkan pertempuran kita dengan setan. Tapi sebelum setan itu datang kepada kita, coba apinya ini dikendalikan. Makanya saat puasa, selain kita harus mengendalikan makan, kita mengendalikan minum, kita suruh mengendalikan pandangan, apalagi pendengaran, lisan, ya, perasaan, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Yang terakhir, aspek spiritual dari puasa adalah puasa itu hanya latihan. Pertandingannya ini 11 bulan ini. Jadi yang kemarin sudah mulai baca Quran, saran saya dilanjutkan. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan kunu robbaniyina wala takunu ramadhaniyina. Jadilah robbani, jangan menjadi ramadhani. Maksudnya begini. Jadi walaupun Ramadan itu sudah berakhir, ya, jadilah robbani yang menyembah Allah, bukan ramadhani yang menyembah Ramadan. Oke? Jangan seperti dalam surat An-Nahl itu ya, jangan seperti perempuan yang sudah memintal kuat, kemudian dia urai lagi satu persatu. Dan ini yang paling mahal. Ya, walaupun sedikit Bapak Ibu, walaupun sempit waktunya baca Quran, baca. Oke? Karena kita akan meninggal berdasarkan kebiasaan kita. Ya, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Saya suka membuka dengan cerita, menutup dengan cerita ya. Cerita ini dari Syekh Ali Jaber almarhum. Ya. Jadi Syekh Ali Jaber itu pernah mengisi sebuah acara.
Kemudian selesai acara ada seorang jamaah itu yang WA beliau. Saya itu punya pengalaman. Saya memakamkan ibu saya. Ini kisah nyata nih. Makamkan ibu saya itu baunya wangi sekali. Baunya harum sekali. Bahkan sampai saya pulang ke rumah, itu tangan saya ini sudah saya cuci itu harumnya itu masih ada 3 hari, Pak. Bukan harum bunga, bukan. Dia sendiri nggak tahu dari mana harumnya itu. Saya Ali Jaber itu bilang, Masya Allah ya. Apa amalan ibu Anda? Ibu saya tuh orang awam, Zeh. Ya, ibu saya itu biasa. Orang awam. Itu kata saya Ali Jaber. Enggak, pasti ada sesuatu amalan. Coba tanya saudara-saudara. Tanya yang mengenal ibu Anda sejak muda. Dicarilah nih Pak sama jamaah ini. Anaknya sendiri nggak tahu Pak. Rupanya qadarullah Pak. Ada yang bilang bahwa ibunya itu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk Pak. Surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, jadi dia tuh ibunya tuh dalam kondisi apapun, karena ada yang pernah perjalanan sama ibunya, teman mudanya ibunya, nggak tahu ibunya ini dapat ijazah dari siapa nggak tahu. Pokoknya ibunya ini, ya walaupun biasa, dianggap orang tuh orang awam lah, bukan orang pesantren, bukan yang sering datang pengajian, bukan. Tapi ibunya ini nggak pernah tidur sebelum baca surat Al-Mulk. Nah, saya Ali Jabir itu setelah tahu kisah itu, beliau itu ngimpi malamnya itu Pak. Ya, mimpi bahwa beliau itu ada di alam barzah. Gelap, menyeramkan gitu kata beliau tuh cerita. Ya. Sampai tiba-tiba ada yang menghibur saya berupa cahaya. Ditanya sama saya Ali Jaber itu, siapa kamu? Aku adalah surat Al-Mulk yang kamu baca. Masya Allah. Jadi pesan saya, kalaupun Anda males kayak apa, minimal baca Al-Fatihah sebelum tidur. Minimal tuh. Yang penting itu rutinnya itu. Atwamuha wa inqalla. Bisa ya Bapak Ibu ya? Atau paling enggak 3 kul. Oh 4 lah ya, ambil kuliah wal kafirun ya. Jadi 4 kul tuh. Yang penting setiap hari. Ya, syukur-syukur kalau kita sehari setengah juz, 1 juz ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah satu saat berkata kepada para sahabatnya begini. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di kalangan manusia. Kaget para sahabat itu. Manhum ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Jadi kalau kita mau dianggap keluarganya Allah, jadilah ahlul Quran. Secapek apapun tilawatul Quran. Ya, insya Allah bisa jadi Al-Quran itu adalah solusi dari semua permasalahan Anda hari ini. Selain memaafkan tadi ya. Mudah-mudahan surat Al-Mulk itu nanti akan menjadi teman Anda di kuburan nanti. Saat orang-orang yang mencintai kita sudah meninggalkan kita. Ya, mudah-mudahan Fakultas Teknik diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keluarga hingga di surga nanti. Selain keluarga inti, siapa orang-orang yang akan ngantarkan kita sampai kuburan? Ya teman-teman satu fakultas ini, Pak. Betul ya? Mas Mirsa, ini teman-teman semuanya yang di depan nih. Ya mereka-mereka inilah yang akan mengantarkan kita. Ya, oleh karena itu, mari kita saling memaafkan. Dan yang lebih penting lagi, kita menjaga keistiqomahan kita di bulan Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya ini. Ini langsung doa ya. Oke. Ngapunten Pak Dekan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Ya, untuk bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah semua kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah, jika lisan kami pernah menghardiknya. Maafkanlah, ya Allah, jika mata kami pernah memandangnya dengan tatapan benci. Maafkanlah, ya Allah, jika kaki kami jarang melangkahkan kaki kami ini ke rumahnya untuk bersilaturahim dengan orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jikalau orang tua kami telah tiada, lapangkan kuburnya seluas mata memandang, ya Allah. Terangilah kuburnya dengan doa-doa kami anaknya ini, ya Allah. Karena kami tak akan bisa menjadi seperti ini kecuali atas jasa dan doa beliau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lembutkanlah hati kami semua di Fakultas Teknik UB ini. Untuk bisa saling memaafkan, ya Allah. Sebagaimana sifat-Mu yang maha pengampun dan maha pemaaf. Hindarkanlah kami dari dendam, karena kami menyadari, ya Allah, memaafkan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan. Puasa kami, tilawah kami, qiyamul lail kami, sedekah kami, ya Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan kemarin bisa meningkatkan derajat kami di hadapan Engkau, ya Allah. Ya Allah, jikalau ada Sivitas Akademika Teknik UB yang sedang diuji dengan musibah dari Engkau, ya Allah. Berupa sakit, maka sembuhkanlah, ya Allah. Berupa kekurangan harta dan hutang, maka selesaikanlah, ya Allah. Berupa permasalahan keluarga, maka selesaikanlah, ya Allah. Karena dari Engkau lah semua solusi yang terbaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Saat aku bersujud kepadamu di sepertiga malam kami, ya Allah. Saat kami bertawaf di Baitullah. Saat kami beriktikaf di masjid-Mu, ya Allah. Wafatkan kami saat kami membaca Al-Quran, ya Allah. Dan pertemukan kami, ya Allah, seluruh sivitas akademi Fakultas Teknik di surga-Mu, ya Allah. Bersama keluarga kami, ya Allah. Dan izinkan kami untuk mendatangi istana Rasulullah SAW. Izinkan kami untuk mencium tangan Rasulullah SAW. Izinkan kami untuk memeluknya, ya Allah. Dan izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih atas semua perjuangannya sehingga kami bisa mengenal-Mu, ya Rabb. Sehingga kami bisa merasakan manisnya ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan Kau tinggalkan kami dalam kesulitan, ya Allah. Karena Kau berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Rabbana innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istidabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan dan seluruh jajaran. Ya, kalau Pak Dekan tadi menutup dengan pantun, ya saya nggak bisa berpantun. Saya tutup dengan mengutip kata-kata Khalil Gibran. Beliau pernah mengatakan, dan apakah bekerja dengan rasa cinta itu? Ibarat menenun sebuah kain yang benangnya ditarik dari jantungmu, dan seolah-olah kekasihmu lah yang akan mengenakan kain itu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja dengan cinta untuk Fakultas Teknik UB tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika ya sayyidal awwalin wal